Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Algoritmologi SHM PhD. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai hasil diskusi kelompok 3, yaitu penegakan hukum tata usaha negara di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa itu hukum tata usaha. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Hukum tata usaha negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan, definisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara atau disebut juga dengan masyarakat. Selanjutnya, hukum tata usaha negara Indonesia. Pada hukum di Indonesia, kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah peradilan tata usaha negara di lingkungan mahkamah, yang mana supremasi hukum khususnya di bidang hukum tata usaha negara dimaksudkan agar penyelenggara atau administrasi negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, sebab salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan hanya terpaku pada formalitas dan prosedur hukum semata, manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara Indonesia berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum peradilan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan peradilan yang menangani kasus atau sengketa tata usaha negara, dan sebagai salah satu produk politik, maka perlu adanya penegakan hukumnya hingga terjadi supremasi hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan penyelesaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, yaitu disampaikan oleh Sturjanus Sesanto 1983. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yang kedua, faktor penegakan hukum, dan yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan hukum tata usaha negara, yang mana tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan mengontrol secara yuridis tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dari peradilan tata usaha negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. Pada sengketa dan keputusan tata usaha negara, yaitu disampaikan melalui pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik itu di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari yang pertama, subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak atau badan
atau pejabat tata usaha negara di pihak lain. Yang kedua yaitu objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara haruslah memenuhi syarat-syarat. Yang mana syarat-syarat itu yang pertama adalah bersifat tertulis. Hal ini diperlukan untuk membuktikan pembuktian yang tepat. Pengertian tertulis di sini bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis. Asal saja, yang pertama yaitu jelas atau pejabat badan tata usaha yang mengeluarkannya. Yang kedua, jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu jelas kepada siapa tulisan ini ditujukan. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu bersifat konkret. Artinya, objek yang diputus atau keputusan tata usaha negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu bersifat individual. Artinya, keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi, tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum. Nah, yang keempat yaitu bersifat final. Artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketepatan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi di atasnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai penegakan hukum tata usaha negara di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Apabila salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.